Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Kali ini kita akan membahas pakan, teman-teman. Ini requestan komentar kemarin yang membahas domba bakalan jantan. Ada yang request itu suruh Edukasinya gimana? Edukasinya Mas tolong buatkan video tentang pembuatan pakan komplit fit atau silase di situ. Gini, untuk pakan memang saya dari peternak itu yang paling biayanya paling tinggi adalah pakan. Secara teori hampir 70% dari biaya yang lain. Jadi kalau kita itu bisa katakan hijauan itu kalau bisa jangan membeli, kalau bisa. Dan kalau bisa itu bervariasi. Ini ada rumput pakcong, ini ada rumput liar di situ. Soalnya dan kalau kita bisa tanam, ya sebisa mungkin kita tanam ramban. Ramban itu bisa pakai yang budidayanya mudah, singkong karet, gamal, mungkin indigo vera, telok singkong Papua, apa mana? Aliandra. Mungkin kalau saya pribadi pakai daun singkong pohon itu. Jadi kalau kita hijauan jangan hanya rumput saja, rumput pakcong, rumput apapun rumput yang kita tanam itu biasanya nutrisinya kurang. Tetap wajib ada rambannya Di situ untuk menghemat konsentrat. Kita tidak bisa menanam, jadi kita membeli untuk daun singkongnya. Kalau teman-teman dalam jumlah yang masih atau lahannya luas, itu bisa katakan 25% itu hijauannya ramban. Hijauannya ramban. Ya. Seperti rambannya bisa bebas lah, variatif. Dan nanti 75-nya rumput pakcong. Itu dicopor, diproses silase atau fermentasi, lalu dicampur bahan kering untuk membuat proses atau silase atau fermentasi itu berhasil sekitar kurang lebih 10% lah. Nanti 10% lagi untuk konsentrat. Tapi 10% ini konsentrat ini harus benar-benar konsentratnya berkualitas. Seperti itu. Jangan katakan saya memberi statement atau informasi 10% nanti domba bisa bagus dan lain-lain. Tetap harus melihat konsentratnya itu bagaimana. Kalau dulu kita membeli konsentratnya bisa sampai 20%, katakan bisa mendekati 30% dengan kualitas yang 10% yang kita konsentrat yang kita pakai. Seperti itu. Karena kita tinggi karbohidrat untuk indukan. Dan kita untuk cempe juga kita formulasinya berbeda lagi, seperti itu. Kalau untuk konsentrat untuk memakai 10%, kuwi sing diandalne iki protein, karbohidrat. Tapi kalau untuk mungkin yang kita terapkan mungkin belum tentu bisa kita tidak berani benar-benar formulasinya kita kasihkan berhasil, tidak berani karena satu, singkong itu sangat berbahaya. Kalau memang benar-benar peternak itu bisa menghandle, bisa mengolah, itu jadinya malah super. Tapi kalau tidak bisa mengolah, asal-asalan, itu biasanya asidosis. Kalau dolper itu di lututnya itu biasanya ada benjolan. Kayak kakean protein ngono kae Mas, apa gek piye? Intinya mungkin asidosis, tapi enggak. Biasanya kalau asidosis kan saat mengunyah itu mulutnya berbusa seperti itu asidosis.
seperti itu. Kalau kita ya apa? Kalau buat pakan ya tetap ada singkong seperti ini. Ini juga wajib, menu wajib untuk rambannya. Kalau ramban itu sebenarnya kalau gini lah. Kalau jangan ini kurang. Kepantulan kayak. Gini. Kalau kita belajar lah, belajar dari apa? Peternak-peternak tradisional, terutama yang merawat dengan jumlah yang ibaratnya 10 indukan ke bawah, yang biasanya ngarit rumput liar, terkadang dicampur ramban. Intinya variasi pakannya bervariasi, insya Allah hasilnya tetap bagus. Asalkan yaitu variasi, ada ramban, ada rumput liar, tidak melulu rumput gajah. Rumput gajah katakan Odo Super, Biogen atau apa, varietas yang lain, tetap hasilnya kurang bagus. Karena tunggal kuwi Mas. Karena tunggal. Berarti kendalane kan enek tau Mas. Aku yo sering ndelok video. Bahwasane domba sing kurus-kurus kuwi dipakani tunggal, kuwi dadine kurus bukan faktor genetik atau apa ngono. Intinya kurus itu faktor tunggal, dan terkadang para peternak itu tidak menambah mineral atau premix seperti itu. Intinya kalau bervariasi, ada rumput liar, ada ramban, sebenarnya secara logika, secara penerapan di lapangan itu sangat sudah bagus. Tapi karena terkadang kita dengan hijauan alami itu tidak mencukupi, kita siasatnya kan menanam rumput. Nah, kalau menanam rumput kita harus benar-benar konsentratnya yang berkualitas dan ditunjang lagi dengan premix. Seperti itu. Kalau untuk kan pakan toh, pembuatan pakan silase atau fermentasi. Mang kan bahan bakunya berupa rumput pacong, atau rumput liar karo daun singkong. Mungkin enek pengering utawa apa? Pengeringnya tadi tongkol singkong atau tumbi jagung 10% dan 10% lagi konsentrat. Di situ. Itu hanya untuk indukan yang masa kawin. Bukan indukan masa kawin lah. Nanti kalau indukan sudah bunting tua, indukan menyusui, itu kita tambah lagi konsentratnya. Mungkin penambahan konsentrat untuk indukan bunting tua atau lagi hamil muda, bunting tua. Wi enek perbedaannya gak dari pola pakan tersebut untuk domba? Gini, maksudnya kalau bunting tua, indukan menyusui, itu ditambah lagi konsentrat yang tinggi protein untuk produksi susunya. Kalau mungkin lepas HP, kalau jantan itu mungkin 50-50 konsentrat yang tinggi protein dan mungkin 50% lagi silase atau fermentasi rumput sama daun singkong seperti itu. Kalau tidak ada daun singkong, mungkin bisa ramban, indigo vera, gamal dan lain-lain. Di situ. Kalau bisa ada rambani. Seperti itu. Kenapa ke daun singkong? Karena kita dulu basicnya pengolahan singkong jadi tepung tapioka. Jadi karena kita tahu kualitasnya mulai daun singkongnya, bongkolnya maupun singkongnya sendiri, jadi tetap kita berternak sapi dulu, kita ya tetap menggunakan, ternak domba sekarang juga menggunakan seperti itu karena sudah tahu kualitasnya. Kalau sama-sama membeli, katakan ada yang Mas udah beli tepung jagung saja bla 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 bla. Kalau saya tetap lebih, intinya dalam evaluasi saya lebih suka daun singkong dibanding tepung jagung seperti itu. Soalnya apa Mas? Perbedaannya ki apa nek ternak ngono? Kalau saya pribadi, satu sudah mengevaluasi lebih suka daun singkong, kekenyangan, dan domba itu gimana ya, kantong susunya juga berdampak. Kita juga sharing-sharing dengan para peternak kambing ya,
lebih bagus daun singkong. Tapi memang daun singkong itu berbahaya, tapi di balik berbahayanya itu ada nutrisi yang bagus, yang tinggi seperti itu. Wi apa daun singkong ini karbo apa protein serat? Tetap serat. Heeh. Hijauan itu tetap serat meskipun ada protein kasarnya. Oh, di situ ya. Tetap hijauan katakan Indogofera, rumput pakcang katakan PK sekian, tetap PK-nya tidak bisa seperti PK protein dari bahan kering. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Kecuali rumput pakcangnya itu dikeringkan seperti serbuk, mungkin apa sudah kering mungkin bisa membandingi menyamai proteinnya bahan kering seperti itu. Kalau untuk konsentratnya ya pas waktu buat mungkin kita bisa bisa mereview, tapi kalau yang kita buat ya yang paling utama ada bahan singkongnya. Kalau ini jempe beda. Gak non dhuwur rene penak. Wong ngamati ben penak sik yo teman-teman. Ya wis kene-kene yo Mas. Ya. Kalau ini untuk indukan jempe. Kalau untuk bahannya mungkin sekitar ini kita pakai sentrat indukan sekitar 30%. Heeh. Complete feed indukan 30%. Jagungnya sekitar 30%, berarti kan 60%. Heeh. Ada BKK. Heeh. 5%. Heeh. Yang 30% lagi ya benar 35% lagi ada kopra 10%. Heeh. Berarti sisa 25. CGF 5%, DDGS 5%, yang 10% apa itu? Polar. Seperti itu. Jadi 30% jagung, 30% sentrat indukan, 60%. 5%-nya tadi BKK, CGF juga 5%, DDGS 5% kan enggak? Jadi berapa itu? 75%. Benar. Dan katakan kopra 10%. Polarnya 10%. Di situ. Kalau untuk proteinnya piro ora tau ngijer ya Mas. Kalau protein kita yang penting dulunya gemuk lah. Di situ. Nah ini baru buat lah. Ini kan singkong tuh. Ini kan singkongnya. Ya mana-mana saja. Soalnya kalau kita buat partikel yang lembut banget, itu biasanya cempenya mencret. Mencret? Kan juga enak sih ini. Jarine protein konsentrat kuwi terlalu tinggi, mencret. Iya apa Mas? Kecil biasanya yang membuat mencret. Kalau pengalaman saya lah. Memang benar secara teori itu protein tinggi itu dia berefek mencret. Tapi yang paling utama partikel lembut yo. Lah ndekne aku ya sharing-sharing krungu-krungu jarene konsentrat sing PK-ne dhuwur-dhuwur. Ya mbuh sapa aku gak ngarani to. Kuwi jarene enek campurane urea ge konoan ge menekan PK proteine dhuwur kuwi. Sebenarnya kalau para pelaku pengemukan dulu itu biasanya pakai urea dulu di situ. Memang untuk meningkatkan PK itu urea, tapi kalau dulu lah. Dan kalau sekarang kita cuma menghindari tetes tebu. Karena mungkin kalau bisa beli tetes tebu yang berkualitas mungkin oke. Tapi kita tidak pakai sama sekali. Skam atau apa? Skam padi to. Skam padi. Tau merang kuwi basane nek kene. Jungle. Urea. Papat ya Mas obati. Oh, enak. Apa? Jerami. Atau jerami padi, Damen. Wi mungkin kalau sapi oke, kalau untuk domba biasanya dampaknya kurus. Oh, wi kaya antri nutrisi apa piye ngono? Ya punya anti linin apa tanin ngono lho wis pokoke bahasa kimiane ngono. Ada bahan yang tidak bisa dicerna oleh domba.
Lah iki kan mang wis konsentrat to Mas. Lah saiki komplit fit. Komplit fit iki. Lha sing proses dadi komplit fit ya sing tadi kan wis dadi komplit fit ta. Heeh. Pakane ngene to. Heeh. Mungkin lepane pas wayahe indukan menyusui. Hah? Pakai iki ditabur iki. Mungkin taburannya pira Mas? Yo sak senenge. Sak senenge variasi yo. Ya pengen dumane gemu-gemu ya akeh lek wis katakan wis BCS bagus, kantong susunya bagus ya dicukup. Oh, di situ. Iki lho, komplit fit iki sebenarnya komplit fit. Tapi ya tak gawe campuran bahan pakane komplit fit. Jauh. Ya, iki. Iki sing ditak namakne konsentrat untuk indukan. Heeh. Iki bahan bakune ada tumpi, ada pongkol singkong, ada singkong, ada BKK. Tetap hampir sama seperti ini. Apa cempe, tapi untuk kadarnya ini tanpa jagung. Oh. Dan tinggi singkong. Oh, di situ. Di situ. Mungkin enak tambahan Mas apa gak? Intinya gini. Mungkin kalau belajar itu di satu peternakan dulu. Jangan katakan kita belajar di peternakan A, teorinya seperti ini, peternakan B, teorinya seperti ini, peternakan C, teorinya seperti ini. Kalau kita jadi gabungan, tetap gak ketemu. Karena setiap peternakan itu punya tujuan dan visi misi lah dalam beternak itu yang paling utama untuk pengaplikasian pakan ternak. Kalau nanti endingnya dijual, tetap biasanya yang paling utama menekan harga. Menekan harga biaya pakan nih. Iya. Tapi yo gak irit-irit no. Gini, biar bisa dibeli oleh semua orang biasanya seperti itu. Kalau kita ditanya, Mas pakan bisa beli atau enggak di kita? Bisa, tapi wajib request. Karena kita yang paling utama untuk pakan sendiri. Katakan pas waktu kirim domba, ada peternak sekitar sini, pesan tetap bisa, tapi wajib pesan dulu. Soalnya untuk saat ini produksi untuk pakan sendiri. Lah minimal order pira Mas? Kalau ambil kandang bebas. Kalau ambil kandang bebas, kalau pengiriman Tergantung jarak. tergantung jarak di situ. Seperti itu. Kalau pas waktu ada barengan, saya kirim domba, itu mungkin tidak ada batas minimalnya. Ya seperti di Gresik ya Mas yo. Ya, kemarin pas waktu di Gresik seperti itu. Mungkin sekian. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.